Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita. Tolong Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengerti cerita yang disampaikan oleh Enci Christine. Tolong Tuhan supaya kami juga bisa duduk tenang walaupun kami beribadah hanya di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Adik-adik, sekarang Ci Christine akan bercerita tentang patung lembu emas. Kisah ini tentang orang-orang Israel setelah Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Bapak Musa. Mereka berkemah di Gunung Sinai. Harun dan Hur diminta memimpin orang-orang Israel sementara Musa pergi ke Gunung Sinai untuk berbicara kepada Tuhan. Mereka menunggu 40 hari sampai Musa kembali turun dari Gunung Sinai. Tampaknya begitu lama sekali sehingga mereka mengira Musa sudah mati. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada Musa. Orang-orang Israel mulai mengeluh. Kami akan membuat Tuhan kami sendiri, kata mereka. Mereka sudah bosan menunggu. Dan mereka mulai tidak setia kepada Tuhan. Harun lalu menyuruh orang-orang Israel membawa anting-anting emas mereka untuk dijadikan dewa. Mereka melelehkan emas itu dalam api yang sangat panas dan membuat patung anak lembu dari emas itu. Besok kita akan mengadakan pesta dan berdoa kepada dewa baru kita, kata Harun kepada mereka. Pulanglah dan siapkanlah persembahan daging untuk dibakar di altar, kata Harun lagi. Keesokan harinya mereka membakar persembahan mereka dan mereka bernyanyi-nyanyi serta menari-nari untuk menyembah patung anak lembu emas itu. Tetapi adik-adik tahukah bahwa patung anak lembu yang terbuat dari emas itu bukanlah Tuhan yang nyata. Dia tidak hidup dan tidak dapat mendengar atau menjawab doa-doa mereka. Bangsa Israel lupa akan Allah dan membuat Tuhan mereka sendiri, yaitu patung anak lembu emas. Wah, adik-adik, Tuhan sangat tidak menyukai perbuatan seperti ini. Karena itu berarti Bapak Harun dan bangsa Israel tidak setia untuk menyembah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu setia kepada Tuhan saja. Berdoa hanya kepada Tuhan saja, menyembah hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada patung atau benda-benda lainnya. Yuk adik-adik, mulai sekarang kita tetap setia ya kepada Tuhan. Kita hanya berdoa kepada Tuhan saja, sama seperti Bapak Musa. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Cimoldi. Nah, Cimoldi akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas kita hari ini apa sih, Ci? Ada yang tahu? Yang pastinya nggak ada yang tahu kan ya adik-adik ya. Untuk itu, Cimoldi akan memberitahu kepada adik-adik aktivitas kita hari ini apa sih, Ci? Nah,
aktivitas kita hari ini terbagi dua kategori. Cimoldi akan memberitahu kategori yang pertama untuk adik-adik kelas Batita. Angkat tangannya, Cimoldi mau lihat dong. Nih adik-adik kelas Batita, udah ada yang angkat tangan. Nah, untuk itu langsung aja untuk yang adik-adik Batita. Ini dia tugasnya. Nah, apa sih ini Ci? Nah, adik-adik kelas Batita harus menambahkan kalimat yang ada di sini. Nanti Cimoldi kirim ya via WA grup orang tua. Jadi adik-adik menambahkan tulisan hanya Tuhan yang boleh disembah. Itu sebagai tema kita hari ini ya adik-adik. Ingat. Nah, tadi kan kelas Batita, sekarang kelas Balita. Untuk itu Cimoldi mau tanya lagi. Ayo anak-anak Balita, angkat tangannya. Wih, Cimoldi udah lihat Elgi, ada lihat Nathan, adik-adik yang lainnya. Oke, apa sih ya aktivitas untuk kelas Balita? Nah, ini dia aktivitasnya ialah Tara. Sama seperti adik kelas Batita, adik-adik kelas Balita yang udah bisa menulis, Cimoldi mau minta tolong dong untuk adik-adik mengambil satu kertas saja dan adik-adik tulis hanya Tuhan yang boleh disembah. Tulisan seperti itu aja. Kalau adik-adik adik-adik warnai, terserah adik-adik mau warnanya apa aja terserah. Yang penting yang cantik. Nanti di foto ya, jangan lupa aktivitasnya di foto dan di-share ke WA grup orang tua. Nanti Cimoldi akan lihat nih siapa aja sih yang ada menyediakan. Yang pastinya seru kan ya adik-adik aktivitas hari ini? Gampang kan ya? Untuk itu tolong dibuat ya adik-adik aktivitasnya. Sampai bertemu di aktivitas minggu depan. Jangan lupa dibuat, oke? Nah adik-adik sudah mendengarkan cerita yang tadi dibawakan oleh Ci Christine. Nah, kita harus selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Untuk itu kita harus selalu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan suruh. Selain Tuhan Yesus, kita harus juga mendengarkan perkataan Mama dan Papa. Nah, untuk itu Cimoldi mau mengajak adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk kita merespon cerita kita hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160. Tiap orang yang mendengar. Tahu kan ya adik-adik? Kita nyanyi sama-sama ya. Dan jangan lupa ikutin gerakannya Cimoldi. Siap-siap ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak runtuh, syukur. Sekali lagi. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat yuk.
Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh beribadah. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang patung anak lembu emas. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu setia kepada Tuhan, hanya berdoa kepada Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tolong Tuhan supaya kami seperti Bapak Musa yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk mama papa, untuk kakak adik, untuk oma opa, untuk om tante, dan untuk semua orang yang kami kasihi. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan mau menjaga mereka dan melindungi mereka. Terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Tuhan Yesus, tolong jaga kami dan lindungi kami selalu. Berikan juga kami selalu kesehatan dan kekuatan. Tolong kami juga ya Tuhan apabila kami belajar di sekolah. Tolong kami juga ya Tuhan untuk selalu taat melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan kami. Kiranya Tuhan mau mendengar dan mau mengabulkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, siapkan celengannya ya. Yuk, yang belum ambil dulu celengannya. Ya, nah adik-adik, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan sambil memberikan persembahan. Yuk. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk itu adik-adik masih duduk dengan tenang kan? Untuk pengumuman hari ini ialah Cimobi serta Encing yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang selalu mengikuti IPA pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan seterusnya. Terima kasih adik-adik untuk selalu mengikuti IPA online pada hari ini. Serta Cimoldi juga mengucapkan terima kasih kepada Mama dan Papa yang setia menemani adik-adik dalam beribadah. Dan juga terima kasih untuk teman kita yang sudah mengisi puji-pujian pada pagi hari ini. Terima kasih atas pujiannya adik Matea.
Luar biasa banget, Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik ya. Dan Cimoldi juga mau memberitahu karena ada teman kita loh yang berulang tahun di minggu ini. Itu Adik Carol. Adik Carol, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk persembahan adik-adik sudah memiliki celengannya kan? Dan adik-adik, persembahan adik-adik sudah dikumpulkan dalam celengan kan ya? Nah, celengan itu akan kembali diberikan nanti pada akhir Desember. Adik-adik mengumpulkan persembahan dulu pada akhir Desember ya. Nanti ngumpulannya di akhir Desember tahun 2021. Nah, dan jangan lupa untuk adik-adik tetap aktif dalam IHMPA pastinya, dan tetap aktif untuk mengerjakan aktivitas minggu ini dan minggu yang akan datang. Oke adik-adik, sekian pengumuman hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi Cinta Akan Yesus, ya, pakai gaya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Sekali lagi. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh mengikuti ibadah IHMPA dari awal sampai akhir. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu berdoa, menyembah kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang minggu yang kami jalani, Tuhan memimpin, melindungi, bahkan memberkati kami. Hingga kami boleh bertemu kembali dalam IHMPA minggu depan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.